والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak sekalian, jamaah pengajian Al-Itqan Majelis Taklim Al-Itqan Jakarta Selatan. Tempatnya daerah apa ini? Koltangan kan? Jagakarsa. Jagakarsa. Alhamdulillah kita bisa bertemu pertama kali di tempat yang baru ini, bagi saya baru, untuk mengkaji bersama soal fikih sholat atau yang terkait dengan ibadah sholat. Materi ini sangat panjang, jadi saya tanya sama panitia, kalau sekali pertemuan barangkali hanya dapat 1/10-nya. Karena kemarin kami ada daurah tentang imam dan khatib, baru mukadimahnya sudah habis. Karena yang pertama sangat banyak. Ini masalah ibadah yang tiap hari kita mengerjakan, tentunya banyak hal yang ditanyakan, banyak hal yang perlu dijelaskan. Maka seandainya hari ini tidak selesai, insya Allah pada pertemuan-pertemuan mendatang, insya Allah. Sebenarnya saya menulis buku cukup tebal. Buku ini ditulis sudah sekitar 16 tahun yang lalu, tanya jawab seputar sholat. Buku ini alhamdulillah sudah habisnya sudah lama, jadi bisa dibawa. Saya sendiri nggak punya, saking habisnya saya sendiri sampai nggak punya karena banyaknya permintaan, sehingga saya nggak bisa bawa bukunya. Alhamdulillah masih ada tulisannya di komputer, ada tulisannya di website. Bagi ibu-ibu yang suka IT, suka website, silakan dibuka di website ahmadzain.com ini ya, websitenya ini. Nanti diklik buku ya, diklik buku, jadi kita buka dari sini chat. Nanti akan keluar pertama kali gini bu ya. Kelihatan ya? Cara bos api ini nanti ahmadzain.com. Nanti terus nama saya Bu Ahmad Zain ya, nanti di Google keluar Bu ahmadzain.com, kemudian cari karya tulis, ini ada buku-buku, ada 29 buku di situ. Nomor pertama nanti ada tanya jawab. Ini tanya jawab ringan seputar sholat. Bukunya warnanya hijau. Lihat isinya, klik. Nah, gitu. Nanti keluar ini, ibu tinggal mau milih bab apa. Materi kita berapa ini sampai 30-an pertemuan ini. Ya. Makanya tinggal milih nanti mau yang mana. Ini pas mana ya. Misalnya kalau ini rumah makan, ibu milih yang mana? Nah, ini lihat nih. Ini yang mana bu ini? Tinggal diklik. Cuma nggak ada nomor-nomornya. Ini sebagai daftar isi ya. Kalau ini urut sesuai dengan buku yang ada, kita bahas yang pertama kali adalah tentang masjid, hukum-hukum terkait dengan masjid. Itu kalau ingin yang mulai urut dari awal, hal-hal yang terkait dengan masjid. Walaupun ada buku khusus namanya fikih masjid, atau buku khusus. Ini hanya cuplikan saja. Hukum-hukum seputar sholat jamaah. Oh, kita kan perempuan nih kan. Ya, nggak perlu ya masjid ya. Iya. Ya, kan bapak-bapak perlu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kalau permintaannya langsung sholat, ya, hukum-hukum seputar sholat jamaah. Ini masjid, kemudian nanti ada adzan subuh, ya. Kemudian ada muadzin, kita lewatin. Kemudian syarat sahnya sholat. Nah, di sini mulai dari syarat sahnya sholat, ya, dikir pada sholat. Kita masuk dulu ke sini aja. Syarat sahnya sholat. Iya. Kalau mau langsung loncat,
masjid, azan, iqamah dilewatin. Lewatin, ya, Pak. Karena ibu-ibu nggak ke masjid, nggak azan dan iqamah, langsung sholat. Nah makanya perlu juga, kalau perlu juga ya nanti dibahas. Nanti Ustaz, yang syarat sah aja dulu. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu sholat ini diambil secara acak, tidak mengikuti madhab tertentu. Nanti kalau kepingin fikih madhab ada bukunya khusus, di antaranya madhab Imam Syafi'i, pakai buku Matan Abi Suja. Ya, ini buku berapa abad yang lalu, tapi untuk ibu-ibu yang mudah-mudah saja. Kalau kita buka kitab kuning memang bingung ya. Secara umum, syarat sholat ini bisa berbeda-beda antara ulama satu dengan ulama yang lain. Tapi yang kita lihat ini dulu lah ya, nanti berbeda pendapat. Di antara salah satu sholat adalah cara cepat Islam. Orang kafir tidak sah sholatnya, berakal, ya berakal, mumayyiz atau baligh. Anak kecil sholatnya nggak sah walaupun latihan. Ya. Suci dari hadas. Hadas dengan najis beda ya. Hadas itu sesuatu yang meliputi badan kita, sesuatu yang mengarungi keadaan kita sehingga kita tidak sah untuk sholat. Itu namanya hadas. Tidak sah untuk sholat karena ada hadas. Sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita. Hadas itu diantaranya adalah karena buang air kecil, buang air besar. Kalau buang air kecil hadas kecil. Nanti kalau hadas besar berarti kalau junub. Kalau hadas kecil berwudu, mensucikannya berwudu. Kalau junub itu berarti mandi, termasuk datang haid, nifas untuk ibu-ibu ya. Haid dari hadas besar harus mandi untuk sholat. Bahkan haram hukumnya sholat kalau datang bulan atau ketika melahirkan. Kalau istihadah, darah ada 3 ya, darah haid, darah nifas dan darah istihadah. Itu nanti ketoharan itu. Tapi katanya dengan sholat ya. Istihadah itu darah kotor. Seseorang tidak mesti mandi, tapi cukup berwudu saja. Kalau keluar darah istihadah itu darah penyakit, darah kotor. Tetapi sebaiknya menurut hadis kalau bisa dia mandi 3 kali. Mandi untuk sholat zuhur dan asar. Sholat zuhurnya diundur setengah 3. Nanti setelah sholat zuhur langsung sholat asar, mandinya sekali. Kemudian Kemudian kalau mau sholat maghrib ya setengah 7 atau jam 7:04 untuk sholat maghrib dan isya dan sholat subuh itu paling baik. Yang atas baik. Kemudian kita langsung menghilangkan najis. Najis itu tidak membatalkan sholat. Najis itu sesuatu yang menghalangi sahnya wudhu kalau najis itu ada dalam badan kita. Makanya setelah wudhu dipastikan najis nggak ada. Najis itu ada kotoran, ya, kotoran binatang yang tidak dimakan kayak kotoran kucing, kotoran anjing, ya, kotoran binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Ada pun kotoran binatang yang boleh dimakan kayak kambing, ayam, kerbau, sapi. Itu sebagian ulama mengatakan tidak menghalangi wudhu, tidak membuat wudhu batal, karena dia tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk sholat di kandang kambing kalau tidak ada tempat lain. Kandang kambing tentunya banyak kotorannya, karena kambing kalau buat hajatnya nggak ada toilet, jadi asal aja dia di mana-mana. Ya. Nah, makanya kalau boleh sholat di kandang kambing berarti menunjukkan bahwa tidak najis kotorannya. Menurut sebagian ulama, walaupun menurut orang-orang Indonesia, mazhab Syafi'i mengatakan seluruh kotoran
hewan itu najis ya. Tetapi kemudian dimaafkan kenajisannya karena faktor tertentu, termasuk air kencing unta. Itu sebagian ulama mengatakan tidak najis karena dimakan. Dan ada hadis orang-orang Madinah yang ke Madinah sakit, itu obatnya suruh minum air kencing unta dan susunya langsung sembuh. Gak perlu operasi, gak perlu pakai obat-obat yang mahal, cukup minum air kencing unta dan susunya. Nah ini mungkin kalau enggak ada yang enggak tega, ada yang enggak kolu ya, enggak apa namanya, enggak kolu maksudnya tidak kuat ya nggak usah gitu. Ini kan khusus orang-orang yang meyakini. Jadi tidak meyakini nggak usah ikut ribut gitu. Ini kan keyakinan sebagian orang berdasarkan hadis. Karena Rasulullah itu merintahkan gitu. Dan alhamdulillah banyak jamaah haji yang nyari hati unta, katanya untuk penyakit asma, pilek, bengek dan sebagainya. Ternyata unta bermanfaat. Nah, ini menunjukkan bahwa kotoran unta itu pun tidak najis. Walaupun sebagian ulama mengatakan najis cuma darurat jadi dibolehkan. Ya akhirnya satu semuanya, akhirnya jadi satu boleh dimakan dan boleh dikonsumsi. Baik, itu najis ya. Nah najis ini, Bapak Ibu sekalian, itu cukup dibersihkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah wudhu kemudian kena kotoran yang najis, tidak dibersihkan, nggak perlu ulangi wudhunya lagi. Nah gitu, tidak perlu mengulangi wudhunya lagi. Bahkan kalau orang sudah sholat kemudian ternyata ada najis di salah satu badannya dan dia tidak tahu, dianggap sholatnya sah, tidak perlu mengulangi lagi. Karena Rasulullah SAW pernah sholat dengan sandal. Ini belum dicoba oleh jamaah Islam sholat dengan sandal jepit. Sebagian sahabat sebagian mengatakan itu sunnah. Sunnah itu sekali-kali dipakai. Tapi kalau di Indonesia kan ada karpetnya, sandal yang dipakai itu sandal yang baru dibeli. Nah, itu cara supaya bisa melaksanakan sunnah sekaligus tidak kotori karpet. Makanya ibu-ibu kalau mengikuti sunnah beli sandal yang baru, swallow atau sandal apa, nah, khusus nanti atau sandal kayak hotel itu ya, sandal khusus rumah yang tempat bersih. Tapi itu sholatnya. Kalau zaman Rasulullah SAW mereka memang pakai sandal sepatu sholat demi kemudahan. Ya, makanya bawahnya itu kadang-kadang masih kotor, cuma kalau kena debu yang bersih jadi bersih. Nah ini kita bahas nanti. Jadi ketika beliau menggunakan sandal waktu jadi imam sholat, memang dengar ini sholat kedengaran ya? Jelas enggak? Enggak? Oh jelas, karena mantul gitu ya. Mantul, mantap, betul. Bapak-bapak kedengaran? Mantul. Nah, ekonya dikecilkan. Bisa enggak? Kurang mantul. Kalau mantul, mantap, betul. Ekonya diturunin biar suaranya lepas. Saya sendiri mendengarnya gitu. Menggema. Baik, sambil menunggu ekonya dikecilkan dari sana, kita lanjutkan. Beliau ketika sholat pakai sandal jadi imam, Jibril membisikkan pada rakaat ketiga, kira-kira seperti itu. Wahai Nabi Muhammad SAW, di salah satu sandal Anda ada najisnya. Lepaskanlah sandal itu. Maka beliau melepas sandal itu ketika sholat. Jadi boleh melepas sandal ketika sholat karena ada najisnya. Dengan demikian boleh melepas baju ketika sholat kalau ada najisnya
atau karena kepanasan, karena apa. Jadi bergerak sedikit untuk kemaslahatan sholat dibolehkan. Nah, ketika Rasulullah SAW melepas sandal, makmumnya ikut melepas sandal. Kemudian beliau berkata setelah sholat, kenapa kalian melepas sandal dalam sholat? Ya, sama kami kan melihat kalau engkau melepas sandal, maka kami juga ikut melepas sandal. Kata Rasulullah, loh, karena sandal saya ada najisnya, sandal kalian tidak ada najisnya kan? Nah, makanya jangan diikuti maksudnya. Ini juga menunjukkan bahwa tidak setiap gerakan imam itu kemudian diikuti oleh makmum. Walaupun imam dijadikan imam itu diikuti, tapi tidak semua gerakan yang diikuti itu hanya gerakan sholat yang rukun, namanya takbiratul ihram, rukuk, sujud, duduk, tahiyat, salam. Tapi selain itu tidak diperintahkan secara detail itu diikuti. Ya, contohnya, ya imamnya batu-batu, makmumnya nggak boleh ikut-ikutan. Imamnya garo-garo, tidak boleh diikuti, kan gitu. Imamnya makan jenggot juga nggak boleh diikuti. Tidak mesti. Termasuk kalau imamnya tahiyat akhir, makmumnya masbuk, tidak mengikuti tahiyat akhir, dia tetap mengikuti tahiyat awal karena dia mau meneruskan sholatnya. Walaupun ada yang mengatakan tetap mengikuti akhir terjadi perbedaan pendapat. Jadi ibu ya. Jadi yang diikuti, yang wajib diikuti adalah yang rukun. Adapun cabang-cabangnya, yang sunnah-sunnahnya tidak mesti. Boleh diikuti, boleh tidak. Apalagi gerakan di luar sholat. Jadi kembali kepada masalah najis, beliau pernah melepas sandal di tengah-tengah sholat. Loh, beliau melepas sandal itu di rakaat ketiga. Berarti rakaat pertama dan rakaat kedua masih menggunakan sandal yang najis. Maka Rasulullah tidak mengulangi sholatnya, menunjukkan bahwa kalau sudah terlanjur ada najisnya dan kita tidak tahu, sholatnya dianggap sah. Oke, itu ya. Baik, berikutnya menutup aurat. Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Maka main sepak bola yang kelihatan pahanya sebenarnya nggak boleh. Kalau main sepak bola menurut sunnah itu pakai pakaian kolor yang nutupin dengkul lutut. Adapun aurat, makanya kalau sholat hanya pakai celana kolor sah nggak Pak? Sah, boleh. Bukan berarti kalau boleh itu diikuti Pak. Wah kata Ustaz boleh. Nanti saya coba lah, saya sholat zuhur atau sholat sunnah zuhur pakai pakaian kolor aja. Tutupin pusarnya, tutupin lututnya, pakaian sarung, tutupin pusar sama tutupin lutut. Allah Akbar, bukan gitu juga Pak. Hukum boleh itu tidak mesti dikerjakan. Itu untuk hal-hal yang darurat, namanya kena tsunami, kena gempa, kemudian nggak punya pakaian, boleh sholat. Kalau punya pakaian, pakai pakaian. Nah, itu hanya batasan minimal. Kemudian kalau aurat perempuan yang sahih, yang rajih adalah semua tubuh perempuan itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, itu menurut mayoritas ulama. Ya, kalau mau menutup wajahnya itu sunnah. Cadar itu sunnah. Ibu yang kami hormati dan bapak yang kami hormati, ya itu syarat keenam menutup aurat. Ya, saya ulangi, syarat pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz atau baligh, yang keempat suci dari hadas, yang kelima menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat sholat. Yang keenam menutupi aurat. Bagaimana Ustaz kalau kita pakai jilbab kemudian ada rambut yang keluar sedikit segera ditutup? Ya, makanya pakai namanya apa itu penutup di dalam jilbab itu apa namanya? Siput atau siput?
Dipot itu maksudnya biar ini nggak keluar. Kalau keluar dikit tinggal masukkan, misalnya tidak batalkan sholat. Ya. Ya. Kemudian bagaimana kaki, telapak tangan, telapak kaki itu aurat menurut sebagian besar ulama. Ya. Makanya menggunakan kaos kaki atau lebih baik lagi kalau menggunakan mukena atau rukuh. Jadi tidak pakai kaos kaki tapi pakai rukuh. Jadi tertutup beneran. Karena kalau kaos kaki itu masih ya membentuk gitu kan. Makanya boleh kalau sholat pakai jilbab yang dipakai, tetapi sebaiknya jilbabnya sampai menutupi kaki. Ini kan berarti yang ketujuh masuknya waktu. Jadi sebelum sholat harus tahu waktunya. Kalau sholat sebelum masuk waktu enggak sah, harus diulangi lagi. Nanti kita akan bahas kalau dibahas nanti tentang waktu sholat subuh. Karena waktu sholat subuh di Indonesia ini kecepatan. Menurut Muhammadiyah kecepatan 8 menit, menurut sebagian lembaga sampai 10 menit sampai 15 menit. Intinya terjadi perbedaan pendapat. Ya. Kemudian kedelapan menghadap kiblat, menghadap ke arah kiblat. Hati-hati, bukan menghadap Ka'bah. Halo? Menghadap Ka'bah itu khusus orang yang di depan Ka'bah atau orang di dalam Masjidil Haram. Kalau orang di luar Masjidil Haram, apalagi jauh dari Mekah, maka cukup menghadap arahnya saja. Umpamanya kita di Indonesia sebenarnya cukup arah barat sudah sah. Tetapi kemudian bersifat kehati-hatian ya diarahkan ke barat laut. Barat laut itu ke barat utara dikit. Mana baratnya di sini? Ini barat. Berarti soalnya agak menyentuh ke kanan. Ya, kanan dikit. Nah, itu apa namanya barat laut. Seandainya ke barat sah. Yang penting tidak ke timur, yang penting tidak ke utara, yang penting tidak ke selatan. Itu aja. Makanya nggak usah ribut kalau ada masjid kurang kering dikit. Sekarang kan orang terlalu ideal banget sampai karpetnya dimiringkan karena hanya kurang pas. Akhirnya masjid itu yang tadinya lurus karpetnya dimiringkan. Seperti ini ya. Ini karena gara-gara perbedaan pendapat tentang arah kiblat, karpetnya jadi dimiringkan ini nggak cukup. Jadi mestinya panjang lurus cukup, kayaknya dimiringkan jadi malah bingung. Potong-potong miring. Padahal kalau lurus aja udah pas. Nah itu yang terjadi di masyarakat perbedaan arah kiblat sampai ada masjid yang dibongkar gara-gara nggak mantap karena arah kiblatnya nggak pas. Kemudian berikutnya niat ini nomor 9 ya, syarat sahnya sholat itu niat nomor 9. Jadi nomor 7 masuknya waktu, nomor 8 menghadap kiblat, nomor 9 niat kenapa ditaruh terakhir? Karena niat ini bisa masuk syarat, bisa masuk dia masuk rukun. Lo kok bisa apa bedaan syarat dan rukun ibu-ibu? Syarat itu sesuatu yang jika tidak ada maka sesuatu itu tidak sah. Makanya syarat sholat. Kalau syaratnya nggak ada, sholatnya nggak sah. Tetapi syarat ini di luar sholat. Tapi syarat di luar sholat wudu itu syarat sahnya sholat ya, bersuci kan, berarti wudu adalah syarat sahnya sholat. Berarti suci dari hati seperti berwudu kan. Tapi wudu itu bukan masuk sholat. Kalau rukun sholat itu sesuatu yang tidak sah kalau tidak ada rukun, tetapi dia masuk dalam kategori sesuatu itu yaitu rukun sholat. Rukun sholat itu berarti gerakan-gerakan sholat. Ya dari berdiri, baca Al-Fatihah sampai 17 rukun menurut mazhab Syafi'i. Nanti kita sebutkan yang sudah sampai. Artinya kalau niat itu sebelum sholat atau pas sholat? Pertanyaannya. Halo? Ada yang mengatakan niat ini masuk rukun sholat. Mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan niat ini masuk syarat sholat karena sebelum
belum. Kalau madzhab Syafi'i niat itu masuk, karena pas gini sebelum takbir itu niat madzhab Syafi'i itu masuk dalam rukun pertama takbiratul ihram ya. Allah, pas Allah itu niat Allah itu niat itu muncul atau diucapkan ya. Kalau sebagian orang awam yang hatinya nggak kuat boleh, bukan wajib, boleh. Imam Nawawi mengatakan boleh mengucapkan nawaitu sholat zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala, boleh, tapi nggak wajib. Seandainya nggak bilang gitu nggak apa-apa. Allahu Akbar, pas Allahu Akbar itu terdetik dalam dirinya saya sholat zuhur 4 rakaat. Tidak perlu diucapkan. Kalau diucapkan nggak apa-apa. Termasuk namanya saya mau isi pengajian di MTL kan, saya nggak niat pakai lafaz nawaitu ngisi pengajian di MTL kan Jakarta Selatan lillahi ta'ala jam 9 sampai jam 11 lillahi ta'ala. Kita nggak perlu gitu, pergi aja. Nah, jadi itu menghadirkan ya suatu niat pikiran yang kuat untuk melakukan sesuatu niat. Makanya wajibnya di hati, sunnahnya atau boleh ditambah dengan lafaz. Makanya niat itu ada yang mengatakan itu syarat sholat, ada yang mengatakan rukun sholat. Bapak pilih mana, rukun atau syarat? Pak, niat itu enaknya mengatakan ke rukun atau ke syarat? Ada orang harus satu serah boleh syarat boleh rukun. Kalau madzhab Syafi'i rukun pertama syarat itu niat. Ya. Baik, itu Bu ya. Syarat sholat ada 9 menurut yang saya tulis. Tentunya menurut madzhab yang lain berbeda-beda. Baik, berikutnya apa? Apa dalil dari kewajiban menutup aurat dalam sholat? Ya, apa dalil? Sudah terbaca atau kurang besar? Baik, dalil kewajiban menutup aurat dalam sholat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, firman hadis Nabi Muhammad SAW, la yaqbaluna sholata haidin illa bihima. Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid kecuali dengan penutup kepala, maksudnya dengan jilbab, dengan punggung, dengan mukena. Kalau dia sudah balik. Kemudian Ummu Salamah pernah bertanya ya kepada Nabi Muhammad SAW tentang masalah aurat ya. Kemudian beliau mengatakan, apakah seorang wanita itu boleh sholat dengan mengenakan baju panjang dan menutup kepala tanpa mengenakan kain? Beliau menjawab, boleh jika baju itu luas yang bisa menutup kedua punggung telapak kakinya. Berarti ini menunjukkan bahwa ya ibu sekalian, kalau bisa jilbab itu jangan ketat. Tidak mesti pakai pakaian dalam. Maksudnya tidak mesti pakai rangkepan, yang penting tertutup. Baik, berikutnya, bagaimana hukum sholat wanita yang telapak kakinya terlihat ketika sujud? Jawabannya apa? Jawabannya terjadi perbedaan pendapat, tetapi telapak kaki adalah aurat. Ini pendapat yang lebih benar. Lah, Ustaz, katanya di Mesir itu banyak aurat yang sholatnya tidak pakai kaki, di Mesir terutama. Ya, karena sebagian ulama tidak mengatakan telapak kaki itu aurat. Sebagian ulama terutama bukan madzhab Hanafiyah, sebagian ulama madzhab Hanafiyah mengatakan telapak kaki itu tidak aurat, tapi untuk jaga-jaga kita anggap aurat. Makanya tetap minimal telapak pakai kaos kaki, paling baik adalah menggunakan penang atau jilbabnya brombyong. Jilbab
bajunya itu sampai menutupin kaki. Itu zaman dahulu jilbab begitu. Jadi orang Arab dulu ada dua pakaian dalam dan pakaian luar. Sampai sekarang ya di beberapa tempat di Saudi Arabia itu pakaian luar itu hitam-hitam, tapi pakaian untuk luar itu yang menyapu tanah. Kotor memang ya, tapi kalau dibuka bahannya bersih. Ada dua. Nah, pada zaman dahulu karena banyak pasir, tidak ada semen dan tidak ada jalan tol, jalan aspal, maka mereka kalau kena pasir, kena kotoran, ya kotoran apa yang najis, nanti kalau dia berjalan di tempat berikutnya kan menggeser pasir, itu dianggap itu membersihkan kotoran sebelumnya. Maka membersihkan jalan dahulu dengan tanah itu jauh lebih baik daripada membersihkan dengan sabun. Dulu waktu saya kecil masih mencuci piring, orang tua itu masih pakai tanah dan abu tanah. Sabun deterjen itu sedikit aja, ternyata lebih kinclong. Ya, bersihkan toilet itu kalau pakai tanah pasir itu lebih kinclong daripada pakai sabun. Bahkan kotoran anjing, jilatan anjing, ya kan? Dalam hadis kalau ada di antara kalian ya apa namanya ini gelasnya, karena gelasnya dianggurkan ya enggak dituangkan, saya berikan contoh. Ini kita berikan contoh, kalau ada gelas ya ada airnya diminum. Saya letakkan di sini, tiba-tiba ada anjing yang masuk jilat saja, maka gelas ini wajib deh, bukan dibuang dulu airnya, itu sih, baru dicuci 7 kali, salah satunya pakai pasir, satu yang bilang salah satunya pakai sabun deterjen, ada. Sabun apa yang terkenal di Ibu? Sunlight. Enggak, pakai tanah kan? Karena tidak setiap orang punya sabun Sunlight. Ya. Bahkan setiap negara beda-beda sabunnya kan? Ya. Tapi kalau tanah, setiap tempat masih ada tanah di seluruh dunia. Itulah Islam universal. Jadi memerintahkan sesuatu yang semua orang punya, itu tanah. Di awalnya pakai tanah atau di akhirnya. Pernah terjadi perdebatan antara Kiai Hasan, ulama dulu pendidikan dengan Soekarno tentang masalah membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing. Haruskah pakai pasir atau boleh diganti dengan sabun? Kalau Soekarno bilang sabun jangan sekarang masih pakai pasir, pakai sabun katakan nggak bisa itu. Tanah ya tanah. Ternyata sekarang ditemukan bahwa tanah itu mengandung zat yang bisa membunuh bakteri-bakteri yang dibawa oleh air liur anjing. Ada 2 bakteri atau 2 virus itu yang kita namanya saya lupa. Ada di sini dokter nggak tahu apa namanya. Pokoknya begitulah. Ini sangat bandel dan sangat kecil. Jika diberi sabun nggak lewat. Jika diberi sabun tetap aja bandel, nggak hilang. Tapi kalau diberi tanah dia hilang dan mati. Makanya kadang-kadang perintah dari Rasulullah SAW itu bagus, yang kita tidak tahu hikmah di baliknya. Termasuk kan kalau orang mati meninggal dunia, di mana dikuburkan di tanah. Karena apa? Kalau dikuburkan di tanah itu sebenarnya akan cepat membusuk karena dimakan bakteri-bakteri itu dan tidak bau. Berbeda kalau mayat itu diupeti di kamar, diupeti sebagian masyarakat yang muslim di Indonesia kan banyak diupeti di mana, di hotel, bau dan berbahaya. Ya, makanya tanah itu luar biasa. Maka ibu-ibu kalau sakit gatal pakai tanah.
membersihkan wajah, kulit, rajinlah mandi air yang campur dengan tanah. Iya, di India, di Amerika, daerah Amerika Latin, India itu bahkan sebagian orang itu sampai sekarang kalau makan dicampur dengan pasir dikit. Iya, dan itu katanya mencuci usus, jadi membersihkan usus supaya bakteri-bakteri itu bisa mati. Makanya kalau ibu sakit tipes, sakit perut, boleh minum namanya obat Fermin. Fermin itu katanya terbuat dari cacing. Jadi pada susah-susah beli Fermin, cacing tanah makan. Intinya bahwa yang berbau tanah itu bagus, termasuk jagung tanah, apa namanya, jagung tanah, kacang tanah, terus telur penduduk apa namanya, ubi tanah, singkong yang tanah itu bagus, wortel dan sebagainya. Makanya kalau rumah banyak tanahnya bagus. Intinya tanah itu tidak bisa diganti dengan sabun. Ya. Itu intinya Bu, nanti kalau diterangkan panjang. Maka di sini kenapa membersihkan sandal yang kotor itu pakai tanah? Bahkan saya ada kucing aja pintar ya, kalau dia buang hajat ditutup dengan tanah. Kerbau yang dikatakan binatang yang bodoh itu lebih pintar daripada kita. Dia kalau mandi pakai pasir lumpur itu membersihkan, membunuh bakteri-bakteri yang berbahaya. Sehingga dia mandinya seperti itu. Kalau ibu ingin bersih baterainya, kayak kerbau itu. Nah ini beneran ini sudah diteliti secara ilmiah. Fir'aun itu jarang sakit Fir'aun karena mandinya pakai lumpur, pakai tanah. Saya pernah pergi ke tempat pembalinya Fir'aun di Mesir. Ya itu di gua, dia masuk dulu di gua itu mengandung tanah, mengandung belerang. Jadi menyedot apa namanya tubuh kita itu mengeluarkan racun-racun karena belerang kan. Begitu dia keluar guling-guling di tepi pantai pasir baru mandi sehat. Itu hanya tambahan saja. Intinya bahwa zaman dahulu baju panjang ibu-ibu itu bersihkannya kalau kena najis pakai tangan selanjutnya, termasuk sandal itu kalau kotor tinggal digosok-gosok ke tanah yang sudah bersih. Sisi fikih dan sisi kedokteran. Baik. Di masjid tidak ditemukan mukena. Boleh enggak sholat tanpa mukena? Boleh selama ya pakai jilbab yang tertutup. Intinya begitu ya. Boleh enggak? Boleh enggak? Apa jalan terusnya? Yang nyuruh jalan siapa? Enggak tahu ini, banyak banget. Jalan sendiri dia, terus sama gimana lupa. Gimana? Nah. Ya. Ya baik, ini yang kuburan lewatin aja ya. Boleh nggak sholat di masjid menghadap kuburan? Kenapa ditanyakan? Kan menghadap kiblat tadi kan? Salah-salahnya sholat menghadap kuburan. Nah, ada hadis, janganlah engkau sholat menghadap kuburan dan janganlah engkau duduk di atasnya. Karena ada larangan. Hadis Muslim. Berarti tidak boleh sholat menghadap kuburan. Kalau kuburannya di depan dia. Kalau sholat jenazah memang menyolati orang yang mati, maka tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Pernah sholat jenazah Bu? Pakai rukuk atau pakai sujud? Enggak boleh. Kenapa? Kalau rukuk berarti hormat atau menyembah jenazah, sujud enggak boleh. Tapi kalau menyalahkan dia berdiri aja, itu masalahnya. Makanya kalau di depan kita ada jenazah jangan rukuk, jangan sujud.
jenazah atau kuburan. Jenazah jadi masuk dalam kuburan, dalam keranda nggak boleh juga. Makanya dulu ketika Mekah, di awal-awal Mekah, yang dulu saya sekolah di sana di Medina tahun 1996, itu masih aja pada ulama banyak itu ya. Itu mau sholat jenazah itu jenazahnya ditaruh di depan Ka'bah, bahkan di depan Masjid Medina itu di depan imam. Ada ulama yang cerdas kritik usulkan nggak boleh itu. Bagaimana masuk jenazah? Masuk jenazah taruh dulu di kamar maksudnya biar nanti habis sholat langsung disolatkan gitu kan? Oh nggak boleh. Akhirnya para ulama sadar atas kesalahan mereka. Akhirnya sampai sekarang jenazahnya taruh di belakang. Nanti kalau mau sholat jenazah baru dibawa ke depan. Ya begitu. Kalau enggak kita terjebak dalam larangan sholat di depan jenazah atau kuburan. Kalau langsung nggak boleh. Tapi kalau jenazahnya, ya nggak apa-apa. Tahu bu, saya kepanasan bu. Siapa yang bisikan? Ini kan? Sama semangatnya panas. Mungkin jangan minum teh ini. Teh bukan. Makasih. Tutup. Masya Allah luar biasa. Amin luar biasa. Baik. Saya lanjutkan. Dari mana sholat di depan jenazah nggak boleh. Kecuali jenazahnya di balik tembok. Jenazahnya di luar ini kita sholat di balik tembok ini, jenazahnya di luar itu boleh. Apalagi kalau jenazahnya di balik jalan. Ini ada jalan kan? Di rumah sebelah. Seberang Ada jalan. rumah ya? Ya, seberang jalan. Ya, ini seberang jalan. Nah, di rumah situ boleh. Makanya kalau kuburan di belakang tembok masih dibolehkan. Apalagi kalau kuburannya di balik jalan, boleh. Makanya sebagian orang mengatakan kalau bisa ada 3 lapis ini tembok, ada jalan, ada apa namanya ini? Pagar. Tapi kalau bisa memang nyari masjid yang tidak ada kuburannya. Di sini kalau di Indonesia masih jarang, walaupun kadang kita masuk di masjid pinggir jalan, tiba-tiba ada kuburannya. Cuma kuburannya kadang-kadang di belakang, kadang-kadang kuburannya di pelataran, di halaman, nggak masalah, di samping. Kalau di masjid itu masjid itu negara 1000 nak. Kalau itu 1000 masjid, tapi sayangnya banyak masjid yang banyak kuburannya. Masjid kuno terutama. Maka kalau kita mau masuk masjid kuno misalnya, mendingan kita masuk masjid yang bersih dan tidak ada kuburan. Nah itu kalau pertanyaannya boleh nggak sholat yang ada kuburan. Baik ibu sekalian, kita lanjutkan. Saya ingin bertanya lagi ya silahkan. Bagi seorang perempuan, apakah belum mengulang semua sholat sekiranya setelah selesai sholat kelihatan 2 atau 3 hari rambut berjuntean keluar? Dan kita terangkan tadi tidak perlu, tinggal menutup atau memasukkan 2 lembar atau 2 lembar ya, 2 lembar rambut rambutnya masuk ke dalam, tidak perlu dibuang. Ya, baik. Kecuali kalau aurat tersebut terbuka duanya, ya kemudian lama tidak ditutup. Itu baru nggak sah. Lah, ini ada cerita menarik. Ceritanya berhubungan dengan anak kecil yang belum balik. Namanya Muhammad bin Salamah. Dalam riwayat dikatakan Muhammad ini umurnya 6 tahun. Coba cerita dikit boleh, Bu? Sebelum cerita saya minum dulu. Ceritanya gini Bu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, Bapak di luar kedengaran? Kedengaran ya? Ya. Itu tidak semua sahabat itu pintar-pintar. Tidak semua sahabat itu ustaz semua atau ulama semua, enggak. Zaman sahabat itu persis kayak zaman kita.
Yang tahu tentang ilmu agama hanyalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, yang dekat dengan beliau, belajar itu dari beliau. Tapi sebagian besar sahabat itu dulu berpencar-pencar ilmu anak. Dulu kan mereka orang jahiliyah. Dulu mereka menyembah berhala. Dulu tidak tahu tentang Islam. Kemudian baru masuk Islam setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, mereka yang di kampung-kampung itu nggak bisa membaca Al-Quran. Mereka orang Arab, ya. Mereka tidak tahu bagaimana cara sholat. Banyak. Nah, ini suatu kampung di daerah desa Kluto, kalau yang sekarang, kampung yang jauh dari perkotaan, itu kalau mereka sholat jamaah bingung siapa yang jadi imam, karena nggak ada yang belajar. Nggak ada yang ke pengajian kayak ente Arif ini, bab sholat nggak ada. Maka alhamdulillah yang bersyukur karena dapat pengajian di MTR tentang sholat berjamaah. Lah, tetapi di antara mereka itu ada yang zaman sekarang itu jualan jualan air mineral, jualan roti, air yang haus. Di mana di rest area bu, tempat berhentinya para musafir. Dulu nanti bukan rest area, tapi tempat berhenti. Musafir dari kota-kota menuju kota itu karena capek berhenti suatu tempat di kampung itu, di pinggir jalan. Lah anak-anak yang suka main di pinggir jalan, yang kan sering bermain dengan mereka. Akhirnya diajari oleh para musafir itu. Sini nak, kamu muslim ya, kalau sholat enggak diajari ya. Diajari baca Al-Quran. Jadi setiap ada orang musafir, dia ke situ diajari. Anak inilah yang kemudian lebih pintar karena diajari orang-orang yang mampir di les. Dia pulang ke kampungnya lebih pintar dari bapaknya. Padahal kemudian baru 6 tahun ketika ada azan sholat, pada tengah-tengah mana ya siapa? Ini speaker saya nih. Didorong maju. Padahal baru 6 tahun. Belum balik menjadi imam. Boleh nggak? Boleh. Imam itu syaratnya tidak mesti balik, tidak mesti. Cukup mumayyiz, cukup orang itu berakal, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Seperti anak ini cerdas, bisa baca Al-Quran. Sekarang banyak anak-anak yang hafizul Quran, yang baca jauh lebih baik dari bapaknya, daripada ibunya, soalnya bagus. Tapi dia belum dewasa, masih SMP, masih SD kelas 6. Boleh nggak jadi imam sholat? Boleh. Dia tahu baca Al-Quran, tahu rukun dan syaratnya sholat. Maka dia didorong maju untuk jadi imam. Tetapi namanya anak kecil, pakaiannya morat-marit, bagi orang miskin. Dia mengatakan, saya menjadi imam bagi mereka. Sedang waktu itu saya memakai selendang kuning yang kecil. Setiap saya sujud, maka terbukalah sebagian auratku sobek. Kelihatan pantatnya. Tapi dimaklumi dan apa-apa, anak kecil, tapi segera ditutup. Maksudnya apa? Bahwa jika aurat terbuka tanpa sengaja, kemudian segera ditutup, maka sah sholatnya. Kecuali kalau dibiarkan. Nah, ini ada bahwanya saya menjadi imam bagi mereka sedang waktu saya memakai selendang tambalan yang agak sobek sedikit. Setiap saya sujud, maka teriaklah pantatku. Dia bilang pantatku. Maka sah karena tidak sengaja, dan dia hanya punya baju itu saja karena saking miskinnya. Jadi itu tentang aurat ya. Nah, baik. Bagaimana sholat dengan pakaian yang terkena darah nyamuk? Darah nyamuk itu ada yang terjadi. Halo, berhenti. Kamu berhenti. Ya, bagaimana hukum kalau pakaian kita terkena
karena masjidnya banyak nyamuk, mukul nyamuk, darah. Ya, kalau menurut Mas Syafi'i, apapun itu najis cuma kalau dikit dimaafkan. Intinya darah nyamuk tidak apa-apa. Ya, kita hanya dikit. Ya. Bahkan Ibnu Umar itu katanya punya namanya jerawat. Ibu yang sering ada jerawat diabetes, darahnya. Padahal enggak apa-apa karena Abdullah bin Umar seorang sahabat mintesin jerawatnya enggak batal sholatnya. Bahkan Umar bin Khattab dengan bapaknya ketika sholat subuh diapain Bu? Pak, Umar bin Khattab kalau sholat subuh diapain? Oleh seorang majusi namanya Abu Majusi diapain? Ditusuk pakai pedang, pakai belati, ditusuk berkali-kali, akhirnya darahnya mengucur banyak kan? Dia terusin sholat. Teko ini mungkin darahnya. Kelihatan Pak, teko ini ya? Di rumah aja. Bukan, teko. Tapi beliau belum meninggal, masih satu rakaat lagi. Lanjut sholat. Beliau melanjut sholatnya sampai salam. Menunjukkan bahwa sholatnya sah, walaupun darahnya Teko. teko. Jadi dikit banyak itu tergantung relatif ya. Itu menunjukkan bahwa ketika darah keluar seperti itu masih sah, apalagi darah nyamuk. Darah nyamuk apalagi nggak masalah, karena itu dianggap sedikit. Maka insya Allah sah sholatnya. Selesai untuk syarat sholat. Ibu sekalian, waktunya udah habis ya? Masih ada? Masih lama kan? Nggak nanya aja. Ada pertanyaan nggak? Lanjut dulu. Lanjut dulu. Ikuti panitia, lanjut. Tanya apa? Salah satu sholat ya? Apa lagi? Kalau orang sakit kan? Ini Pilih yang mana? Sholat orang sakit. orang sakit. Memang orang sakit nggak sholat? Berbagi masalah dalam sholat ya. Sholat orang sakit dulu. Mana ibu-ibunya? Ibu pilih yang mana Bu? Berbagai masalah dulu ya? Berbagai masalah kan? Berbagai masalah tentang sholat. Ini ya, diklik, seret, keluar, sholat, itu yang baca sudah 24.842 yang baca makalah ini. Tambahin ibu mungkin sudah 2000 sekian ya, ini baru berbagai masalah dalam sholat. Bagaimana hukum berzikir dengan tasbih? Di sini punya tasbih apa? Nah, kenapa? Pulang umroh baru bawa. Apakah hal tersebut bid'ah yang sesat? Tolong penjelasannya. Nah, ini namanya ini masalah. Para ulama berbeda pendapat. Semuanya beda pendapat. Loh iya, fikih itu fleksibel. Terus kita pilih yang mana Pak? Pilih yang kita pilih. Jadi fikih itu bukan akidah Pak ya. Kalau itu salah, enggak. Kalau akidah itu hitam dan putih. Kalau enggak ini satu kalau akidah. Kalau fikih ini boleh, ini juga boleh. Tergantung pendapat ulama. Tapi syaratnya harus pendapat ulama, bukan pendapat sendiri. Nah, ulama itu pakai dalil, kalau kita kan pakai emosi. Makanya kalau fikih ulama, kalau A bilang boleh, B tidak boleh, tergantung pilih yang mana. Kita pilih yang enak ya Tante. Kalau pilih yang enak nggak boleh. Pilih yang pas. Kadang enak, kadang nggak enak. Tapi yang pas, yang tepat, biasanya dengan kondisi yang sekarang. Lebih enak, karena Islam itu sesuai dengan perkembangan zaman. Nggak mungkin Islam itu dengan perkembangan zaman. Ya, nanti kita terangkan. Baik. Tasbih, sekarang tasbihnya ada tasbih kecil itu. Ada yang berbeda ya. Mana tasbih yang beli di Arab yang
uang ibu-ibu berapa biaya ibu? Nah, boleh sini ibu, sini. Ya. Kalau ada, biar yang lain tertarik. Karena banyak nggak tahu, terima kasih. Wow, ini kalau ini besar, kok. Ya, ini kecil ya. Nah, ini jadi kita itu udah. Ini apa ya? Cek. Benar ya? Nah, nanti nambah berapa? Sampai beribu-ribu di sini. Jadi ibu dalam satu pertemuan ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba udah 1000 subhanallah. Boleh juga itu. Kan nggak ada pada zaman Nabi. Waktu itu ada produksinya ini. Boleh nggak pakai ini? Boleh. Pakai HP aja boleh. Ya kan pek. Tapi zaman dulu nggak. Ini kan alat. Ini bukan ibadah, ini alat. Bukan masalah. Kan bisa pakai tangan juga boleh. Bukan berarti kalau pakai tangan ini nggak boleh ya. Ada orang yang susah. Kalau pakai tangan gimana? Gimana caranya? Gini. Memang ada perintahnya di sini. Ada gini. Ada yang 2 tangan. Ada yang 1 tangan. Ada yang ini perausnya bagi 3. 4 berarti. 4 1 2 3 kali 5 15. Putar kedua kan 30. Balik lagi. Memang ada ajarannya. Wah, itu boleh nyatanya. Kan dalam hadis kan hanya pakai tangan, pakai jari, karena akan jadi saksi pada hari kiamat. Itu aja teknisnya tergantung kita. Begitu juga yang penting tasbihnya yang menjadi pahala masalah pakai alat itu teknis. Ibu kesini pakai apa tadi? Motor. Memang ada perintah untuk mengajarkan motor. Naik kontak. Ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki. Yang penting ngajinya, bukan alatnya. Yang penting tasbihnya, bukan alatnya. Mau tangan silakan, mau pakai ini silakan, mau pakai kecil silakan. Yang batu-batu juga. Batu-batu juga boleh. Nanti yang ada demokan, gimana itu tasbih? Yang ada itu nanti terjadi perbedaan pendapat. Saya bacakan dulu ya. Pendapat pertama mengatakan, jika seseorang yang menggunakan tasbih ini berkeyakinan bahwa tasbih ada sunnah, tasbihnya sunnah, maka pada waktu itu dia terjebak dalam bid'ah, karena Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan tasbih saat berzikir kalau meyakini itu sunnah. Tetapi kalau dia menggunakan tasbih itu dengan melihat bahwa ini sekedar alat, bukan sunnah, untuk memudahkan dan menghitung jumlah tasbih, tahmid dan takbir, hukumnya boleh, seperti pengeras suara, seperti karpet, dan seperti apa ini? Laptop Laptop dan infokus. Gitu. Tetapi ini saya tambahkan lagi, saya juga jalan bahasa. Sebagian ulama memberikan perincian lain bahwa sebaiknya ketika berzikir habis sholat, sebaiknya tidak usah menggunakan tasbih kalau habis sholat, karena bisa disalahpahami oleh orang awam. Berarti kalau sholat harus pakai tasbih, khawatir disalahpahami. Tapi kalau pas pengajian, pas naik mobil, pas duduk biasa, ya tidak setelah sholat, maka bebas ya berzikir di tempat umum, di terminal, ya, karena itu memudahkan. Itu ada yang merinci seperti itu. Habis sholat juga nggak apa-apa, karena itu memudahkan. Ya, perbedaan benar. Jelas Bu? Pak, jelas Pak? Jadi tidak usah ada dosa di antara kita. Nah, tetapi berzikir dengan menggunakan tangan kanan atau jari-jari tangan terbaik berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya, itu
hitunglah dengan jari-jari, karena kelak mereka akan ditanya dan diminta untuk berbicara pada hari kiamat. Karena nanti pada hari kiamat akan ditanya, ya, tangannya, kakinya menjadi saksi. Jadi ditutup, ya, apa namanya, mulut kita dan akan berkata tangan-tangan saya dipakai untuk tasbih. Ya, baik. Baik, Ustaz, kadang saya mendengar imam mengeraskan sebagian bacaan pada waktu siang. Boleh nggak itu? Sholat itu kalau siang hari apakah harus diem atau boleh mengeraskan? Jawabannya apa? Jadi sir dan jahar itu hukumnya dalam sholat bukan rukun. Jadi bapak kalau sholat maghrib sudah jadi imam, karena nggak ada yang lain kayak tadi, wah nggak ada yang lain di bapak ini yang ketua masjid, yang maju, padahal dia nggak hafal. Keras-keras ini Allah berdiam aja, makanya kok nggak bunyi-bunyi ya. Tiba-tiba rukuk, sah nggak sholatnya? Sah, walaupun nggak ada suaranya, karena nggak pede. Jadi kan jadi imam maju aja pak ya. Tanpa bersuara. Terus diam aja gitu. Diam aja. Nanti kan ramai loh. Jawab aja. Sah, memang sah. Kalau hukum fikih itu kan sah atau nggak sah? Sah. Kata siapa nggak sah? Cuma kurang. Allah. Nah itu ada. Itu sunnah. Maka ditanya kalau siang-siang keras-keras, ya nggak apa-apa. Nggak ada larangan. Kadang-kadang kalau lagi murojaah, kalau saya lagi murojaah, kadang-kadang sholat sunnahnya keras-keras. Sholat sunnahnya keras-keras kalau murojaah. Jadi tidak apa-apa. Bahkan begini ya, bahwa ada hadis Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Fatihah dan sebuah surat dari Al-Quran pada 2 rakaat pertama dari sholat zuhur dan asar. Dan sesekali beliau memperdengarkan kepada kami bacaan ayat. Belum pernah sholat pada rakaat pertama loh. Rasulullah aja kalau jadi imam kadang-kadang diperdengarkan. Gini contohnya, kalau jadi imam pak, Allahu Akbar, alhamdulillah, maliki yaumiddin, syiratal tabbat yada boleh, itu sunnah bahkan sunnah. Kadang-kadang memperdengar sehingga sahabat itu tahu Rasul itu baca apa pada sholat zuhur dan asar. Tanya dari mana kalau nggak dengar? Tanya dari mana kalau nggak dengar? Ini dengar tadi sekali-kali satu ayat diucapkan keras habis itu, ya itu ya pak gitu ya. Jadi boleh bahkan sunnahnya diperdengarkan sedikit. Jadi imamnya kalau lagi baca. Ketika pengajian, katanya disunahkan untuk mendekati orang yang berceramah. Apa hubungannya? Apakah itu ada dalilnya? Untuk pengajian memang tidak ada dalil ya secara khusus. Tetapi ada satu hadis yang menunjukkan para makmum. Oh, makmum terdekat dengan imam itu pahalanya lebih banyak daripada yang jauh dari imam ya. Jadi para makmum untuk mendekati imam baik ketika sholat maupun ketika sang imam menyampaikan ceramah. Yang maksudnya saya imam sholat ya. Maka yang lebih dekat itu lebih afdal. Kan shop pertama lebih baik daripada shop kedua. Sebaik-baik shop laki-laki itu kalau paling depan dan sejelek-jelek shop perempuan paling belakang. Kenapa seperti itu? Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada sater, tidak ada pembatas. Jadi yang pembatas itu dari mana itu dalilnya? Halo? Halo Pak? Masjid ada pembatas itu siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh Pak? Masjid Bapak ada saternya enggak? Siapa yang nyuruh? Ini pengajian mana nggak ada sater? Itu kan dibisain soalnya di luar. Ya kan nggak ada sater. Maksudnya bapak di depan terus ibu di belakang nggak? Kenapa nggak bapak di
sini terus santer di belakang dekat kayak sana mana. Contohnya contoh sholat pada santer yang itu siapa? Nah, gimana itu tadi? Saya tanya, Pak itu siapa pada santer? DKM masjid. Nah iya, padahal kita beragam, itu kan ada dalil, bukan pakai perasaan. Oh, kalau santer itu kurang keren Ustaz. Nah, masa beragama dan kerenan. Kebiasaan kan gitu. Ini beragama pakai kebiasaan. Ya terus zaman Nabi Muhammad itu saya belum dengar ya, orang belum dengar bahwa masjidnya itu dipasang korden itu nggak ada, nggak dengar ya. Masjidnya pakai korden, sakar. Pembatasnya kan anak-anak tadi ya, antara laki dan Nggak tahu. Adanya laki-laki itu soknya depan, perempuan di belakang. Makanya yang paling baik di depan, yang paling baik perempuan di belakang. Semakin jauh antara laki dan perempuan semakin baik. Kalau laki perempuannya di depan, maksudnya perempuan soknya di depan, laki-laki di belakang kan ketemu gitu. Makanya nggak khusus sholatnya. Artinya nggak ada sater. Gitu loh. Sater jadi boleh nggak? Boleh, tidak mesti. Kalau tidak ada pada zaman Nabi kemudian tidak boleh. Boleh, karena zaman sekarang tidak seperti zaman dahulu. Dulu nggak ada karpet, sekarang sunah-sunahan ya. Kalau sunah-sunahan nih, masjid yang paling murah itu nggak ada karpet. Masjid paling murah itu pakai pasir. Loh, zaman pakai pasir loh. Pak, zaman nanti masjidnya pasir. Jadi murahnya masjid itu pakai pasir, nggak usah disemen, nggak usah dipakai ubin ini, boleh pakai. tapi beda. Enggak ada AC-nya, enggak ada kipas anginnya. Bahkan menurut sejarah Masjid Nabi itu enggak ada temboknya, langsung pohon kurma, atapnya itu pelepah kurma, daun kurma itu. Jadi kambing bisa masuk. Itu sunahnya. Karena Nabi Muhammad SAW itu pernah sholat, mau sholat kambingnya lewat terobos, maka Rasul nggak mau diroti kambing, beliau mati duluan nempel ke tiang atau apa, atau lepas kurma itu nempel begitu, kambingnya lewat belakang. Jadi yang sunnah masjid itu kalau kambing bisa Lewat. masuk. Loh, kalau nyunah-nyunahan loh. Ayo, ini sunnah. Makanya saya katakan tidak mesti yang dilakukan Nabi itu kemudian kita ikutin. Kalau kita ikutin nggak ada masjid yang sunnah, semuanya menjadi bid'ah. Jadi para hadirin rahimahullah itu contoh ya bahwa yang tidak daripada jalan Nabi boleh kita kembangkan itu masalah yang berupa sarana, tidak masuk dalam ibadah. Kan masjid sarana, ya kan? Sarananya semakin baik, sarananya semakin bagus, ya semakin nyaman semakin bagus kan gitu. Makanya pakai karpet, pakai AC, pakai tembok, oke, ya. Tapi sholatnya tetap seperti sholatnya Rasulullah SAW. Pakai santer juga boleh, padahal pada zaman Nabi nggak pakai santer karena zaman dahulu kalau sholat subuh tidak ada lampu, adanya lilin itu nggak ada ya, adanya obor. Itu kalau sholat subuh nggak pakai obor. Makanya istri-istri Rasulullah dan para sahabat itu kalau sholat subuh itu malam-malam datang ya terakhir, kemudian pulangnya duluan, sehingga tidak ada yang tahu itu siapa sih pada ibu-ibu ke masjid, nggak kelihatan saking gelapnya. Ini zaman sekarang lampunya terang banget, kalau ke masjid kelihatan. Makanya pakai sater. Nah itu, jadi sater itu supaya yang dulu gelap. Sunnahnya lagi di tempat ibu-ibu di belakang lampunya kan gitu. Ya makanya itu kita berpikir kita harus
luas fleksibel gitu memahami fikih itu ya. Artinya satar itu pengganti daripada kegelapan zaman dahulu karena terang di satar supaya tidak saling melihat. Tetapi ibu-ibu jangan juga satar ini tertutup rapat, salah kalau itu. Loh kenapa imam itu diangkat untuk diikuti, bagi yang diikuti? Ya cuma lihat korden. Oh, kalau suara, iya kalau suaranya nyampe, kalau orangnya mati. Iya. Oh gelangan. Loh banyak kejadian loh. Ketika imamnya membaca sujud tilawah, wasjud wa qatarib, Allahu Akbar sujud. Pada Ibu-ibu ruku. Orang nggak ngeliat. Karena enggak lihat. Makanya kalau sater silahkan, tapi sater yang ada celahnya. Korden dan buka tutup ada celahnya gitu kan, sedikit. Ya. Atau saternya enggak tunggu gitu. Saternya setengah, ada kelihatan mukanya. Atau kalau mau kaca riben, jadi dari ibu kelihatan, dari bapak-bapak nggak kelihatan. Kan saya belum menemukan masjid kayak gitu. Nah gitu, pokoknya yang penting ibu lihat bapak-bapak rukuknya sujudnya. Itu aja yang penting itu. Ya kelihatan begitu nggak apa-apa, itu kelihatan. Itu Bu ya. Pakai TV kan bisa kan? Hah? Pakai TV. Jadi nonton Nah, sekarang pakai TV, tapi tidak sedang masjid punya TV. TV juga boleh. Kadang-kadang soalnya di balik tembok, tapi ada TV-nya itu boleh. Cuma nggak afdol Bu, nggak afdol. Karena TV-nya bisa mati, kabelnya mati, error bisa. Nah, sekarang saya tanya ini apa ini? Oh ya, begitu juga ketika sholat lebih baik dekat dengan imam, kalau ceramah dekat dengan ustadznya. Kenapa? Ada hadis mengatakan hadirlah majlis zikir dan mendekatilah imam. Sesungguhnya seseorang senantiasa menjauhi sehingga dia akan ditangguhkan masuk surga sekalipun dia memasukinya. Jadi semakin dia jauh dari imam, semakin ada kemungkinan masuk surganya agak mundur. Ditangguhkan. Yang penting masuk surga usahakan betul. Ada hadis tambahan, Pak ya. Bapak kalau ke mall, ibu kalau mall beli barang banyak nggak? Banyak. Banyak, satu troli ya. Itu kira-kira hasilnya apa nggak hitungnya? Lama. Yang antri yang di belakang sebel nggak? Sebel. Bapak tadi cuma beli tas B1 aja. Nunggu di depan satu troli, ya Allah. Makanya sekarang dibuka kasir tanpa troli ya, gitu. Yang tanpa troli silakan langsung masuk kasir atau di bandara ya. Sekarang ada khusus check-in, ada bagasi dan check-in tanpa bagasi. Surga pun kira-kira seperti itu loh. Yang barangnya banyak dari dunia, dia punya rumah sekian, punya mobil sekian, punya harta sekian. Masuk surga dicek-in dulu, ini dari mana ini? Cek dari mana ini? Rogi atau tidak? Ini dari mana? Kelamaan boh. Yang tidak punya harta, belum masuk. Ketinggalan. Makanya ibu yang punya harta banyak sebelum meninggal dunia dimakan. Itu cara pintarnya, nikmati dulu, kalau mati baru makan. Jadi nikmat dunia dan nikmat di akhirat. Masalahnya matinya nggak tahu. Rencananya minggu depan mau diwakafkan, sudah mati besok. Akhirnya kisahnya lama. Itu makanya sekarang siap-siap, dia tidak perlu banget diwakafkan, dimakan, sehingga kita masuk surganya nggak terlambat, nggak terakhir gara-gara kisahnya terlalu lama, terlalu detail. Tinggal berapa menit nih? Ada tanya jawab nggak? Tanya jawab ya. Ini kalau saya teruskan sampai jam 12 nih. Baru sedikit, masih banyak materinya. Tanya jawab aja lah, biar kita tahu apa yang diresahkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Silakan Bung, langsung aja.
wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, saya menyikapi yang tadi Ustaz uraikan masalah nggak boleh duduk di atas makam kuburan itu Ustaz. Saya nanya kenapa Ustaz? Makasih. Oh, kenapa nggak boleh duduk di atas makam? Makam itu sebenarnya yang benar itu bukan makam, kuburan. Karena makam juga boleh, tapi nggak lazim di arah makom itu tempat berdiri. Makanya ada namanya makam Ibrahim kan. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Dan surat Al-Imran ayat 97 ya. Di dalam Ka'bah itu, di dalam Masjidil Haram ada makamnya Ibrahim. Kalau makam mana kuburannya kan gitu. Makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Nah ini Ka'bah, makamnya itu semacam ini bu, tempat naiknya Nabi Ibrahim kayak kursi lah ya, dinaikin untuk membangun Ka'bah. Makanya kaki dia itu bekas selama kakinya ada di sini namanya makam, tempat berdiri. Jadi penyebutan secara lebih tepat adalah kuburan. Kenapa kuburan tidak boleh diduduki? Karena kuburan itu tempat tidur, maaf. Ba'atsana min marqadina hadza surat Yasin. Siapa sih yang membangunkan dari tempat tidur kami ini? Membangkitkan dari kuburan. Jadi kuburan itu tempat tidur. Coba kalau ibu punya anak, punya suami, terus ibu dudukin, gimana itu? Makanya kenapa nggak boleh duduk di atas kuburan? Karena itu tempat tidur orang yang meninggal dunia. Untuk penghormatan jangan diduduki, jangan diinjak, kecuali kalau pas menundukkan dan tangannya dipadatkan itu aja. Itu ya penghormatan. Baik, yang lain. Oh, yang laki-laki dulu, Ya, silakan. Laki-laki banyak juga ya pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfud dari Kulon Pekayon. Pekayon. Izin menanyakan Ustaz, jadi pernah di lingkungan kami itu terjadi ada warga yang meninggal. Ya. Itu tidak pernah melihat sholat di masjid, karena itu tidak tahu. Ya, ditanya istrinya juga tidak tahu, dulu pernah sebelumnya memang agamanya Kristen. Setelah kami cek KTP-nya itu tulisannya agamanya Islam. Jadi semua warga itu tidak mau menyolatkan, tapi karena saya mengingat karena kewajiban seorang muslim adalah memandikan, mengakoni dan menguburkan. Jadi kami terpaksa ikut menyolatkan. Waktu itu hanya 3 orang. Akhirnya setelah kami pimpin menyolatkan, banyak warga yang menyolatkan. Apakah kami berdosa yang seperti itu? Yang kedua, kalau orang bunuh diri itu agamanya juga Islam, apakah tetap harus kita sholatkan? Terima kasih. Baik, ini realita di masyarakat kita. Jadi Bapak ini mempunyai tetangga yang muslim, KTP-nya muslim, itu jelas kan? Cuma diragukan dia sholat atau tidak. Pada dasarnya kalau dia muslim tidak boleh kita kafirkan sampai ada ketegasan penjelasan. Karena tidak ada penjelasan, maka masih dianggap muslim sholat. Itu bisa saja dia sholat sembunyi, bisa saja sholat tidak dilihat oleh istrinya. Tidak mesti sholat itu harus di masjid dan dilihat istrinya. Makanya yang benar jadi oleh Bapak tadi, karena muslim tetap kita sholatkan. Masalah dia maksiat apa yang kita tidak tahu, sekarang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak dia adalah kita hafalin, kita mandiin, dan kita sholatkan, dan kita turun itu hak dia minimal. Jangan suudzon sama orang. Kita lihat kajian itu. Kemudian yang bunuh diri itu dia muslim juga, tapi melakukan dosa besar. Jadi ini loh, orang itu dosa itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kecuali kalau dia terang-terangan usahanya keluar dari agama Islam, kemudian dia menyembah
atau pindah agama lain itu baru yang murtad. Selama itu tidak dilakukan berarti dia muslim walaupun bunuh diri itu benar besar. Rasulullah SAW ketika ada orang bunuh diri dan disuruh makan itu nggak mau. Bukan karena nggak boleh, karena beliau adalah seorang pemimpin tokoh, termasuk yang utang belum bayar. Mungkin ditanya nanti, ini utang banyak nggak? Banyak. Nah, kalau seorang pemimpin dia nggak boleh makan. Tapi rakyatnya tetap menjalankan. Kenapa Rasulullah mengambil sikap seperti itu? Untuk shock terapi, supaya kalau utang itu bayar. Tentang diserahkan Rasulullah nggak usah bayar, kan diserahkan Rasulullah udah besar banyak banget. Tapi kalau diserahkan orang lain belum tentu dapat syafaat. Nah, makanya Rasulullah itu menghindari seperti itu. Karena itu yang utang nggak bayar, yang bunuh diri, yang orang-orang bermaksiat besar itu beliau tidak menyalahkan, tapi silahkan yang menyalahkan tapi saya sebagai pemimpin agama dan doa saya makbul pasti mustajab, maka saya nggak menyalahkan. Begitu shock terapi. Kalau ketua DKL-nya ustaznya nggak menyalahkan nggak apa-apa, tapi yang lainnya menyalahkan. Itu Pak ya, yang bunuh diri itu demikian. Silakan sholatnya sholatkan ke orang umum, dan pemimpin yang menyalahkan tidak apa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak, saya mau bicara sedikit tentang yang cara membersihkan dari tanah ya Pak ya. Ya. Memang itu kan setelah ditreat terakhir memang tanah itu sangat bermanfaat untuk membersihkan sesuatu bakteri yang mungkin tidak terlihat oleh kita. Tapi ada sedikit ilmu dari guru saya belajar tentang terapi PAZ pengobatan air zaman, di mana kalau kita terkena bisa ular ini kan banyak orang bingung tuh terus kemana rumah sakit cari duit segala macam. Ternyata guru saya punya teknik tersendiri dan ini didapat dari salah satu orang ular yang langsung dipraktik sama beliau. Ternyata untuk menetralisir bisa ular itu bisa dengan minum jus tanah. Jus tanah itu air diaduk dengan tanah. Jus tanah Bu. Air diaduk dengan tanah. Nanti malah Bu, jus tanahnya nanti dicoba. Jus tanah ini campuran air diaduk dengan tanah, dikocok, jangan tanah apapun ya. Nanti jadi seperti orang Yahudi katanya sapi apa, pokoknya tanah yang menurut kita bersih gitu ya. Diaduk dengan air, lalu pada saat ada keluarga kita yang terkena bisa ular langsung diminumkan sesaat, sesegera mungkin. Nah itu efeknya langsung Pak, sekian detik, sekian menit langsung netral Pak. Dan ini sudah dicoba sendiri oleh guru saya. Pada saat beliau dapat ilmu ini, langsung dia coba sama supirnya, ada dua ular nih, satu ular kobra, satu ular berbisa yang lain. Mau pilih yang mana katanya? Akhirnya supirnya pilih yang ini, pilih dia, udah ini saya pilih yang kobra. Terus pada saat tanahnya, beliau langsung sudah menyediakan jus tanah di botol ya. Begitu ini langsung diminumkan jus tanah, alhamdulillah dalam sekian detik langsung netral Pak, tidak apa. Dan ini memang sengaja diinformasikan ilmunya kepada murid-murid beliau yang ikut terapi PAZ pengobatan air zaman. Dan ini mungkin buat teman-teman kita, mereka pertanyaan ini hanya menambahkan ya, seperti itu Pak. Ya, baik, ini informasi penting kan, artinya kan menguatkan apa yang saya sampaikan kan. Saya anjurkan mulai sekarang tidak usah menunggu digigit dan jauh usah dicoba penuh. Sudah dibuktikan. Siapkan jus tanah, kalau perlu diminum seminggu sekali apa-apa kan. Ya, tapi tadi kembali banyak. Ya, silakan. Ya, ini antri. Sini ada waktunya, tenang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya punya dua pertanyaan. Yang pertama tentang sholat rawatib, itu kan ada 12 rakaat, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 lagi setelah isya. 4 sebelum zuhur. Ya. Terus sedangkan saya lihat ada hadis dari Ibnu Umar, sholatlah engkau 4 rakaat sebelum asar sebagai sholat mutlak, Allah akan merahmatimu. Pertanyaan saya, sholat mutlak itu
sholatnya yaitu sholat yang dekat dengan sholat rawatib ya. Bagaimana Ustadz? Apa seperti kita niat sholat rawatib? Apakah kita niatnya untuk sholat mutlak ya? Nah, yang kedua satu lagi Ustadz, maaf, tingkatan sholat sunnah seperti rawatib, terus witir, tahajud itu yang mana yang baik Ustadz sebenarnya? Karena kalau di surat Al-Isra misalnya itu sholatlah engkau tahajud Allah akan menaikkan derajatmu. Sholat witir Allah sangat mencintai. Ya, sholat witir Allah sangat mencintai. Minimal 1 rakaat. Itu tingkatannya bagaimana Ustadz? Baik, terima kasih. 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama soal sholat rawatib. Gini, sholat rawatib yang benar hadisnya itu barang siapa yang menjaga 12 sholat rawatib tiap hari yang dibangunkan rumah surga. Oke, 12 rakaat. Ada yang mengatakan 10 rakaat. Ada 2 pendapat. Yang bedanya apa di sholat zuhur? Jadi sebelum zuhur itu sunnah rawatibnya adalah 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat cepat, 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau yang hadis satu lagi, ini 2 rakaat sebelum zuhur. Bedanya di situ ya. Namanya sholat rawatib muakkadah. Kalau rawatib yang sangat dianjurkan. Di sana ada sholat rawatib ghairu muakkadah. Sholat rawatib yang tidak dianjurkan banget, itu dianjurkan. Seperti tadi sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum asar, baca asar. Para ulama mengukur sampai 20 bahkan 22 sholat rawatib. Oke, bukan 12 tapi yang 12 yang muakkadah, tambahannya ghairu muakkadah. Dianjurkan tapi enggak banget. Tentunya pahalanya lebih banyak yang 12 rakaat. Yang lainnya juga ada pahala juga, tapi enggak sebanyak 12 rakaat. Itu pertama. Maka ada satu lagi kita ingat, yaitu sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat yang tidak terkait dengan tempat, tidak terkait dengan waktu, dan tidak terkait dengan ibadah lain. Pokoknya sholat aja kan sholat apa? Ya pokoknya sholat. Sholat mutlak itu pokoknya sholat, nggak ada urusan dengan masuk masjid, keluar masjid, nggak ada hubungan dengan sholat wajib. Pokoknya sholat itu sholat mutlak. Lah sholat mutlak ini tidak boleh dilakukan ketika pada subuh, tidak boleh dilakukan ketika matahari di atas jam 12 ya. Kemudian tidak boleh dilakukan ketika pada asar. Ya, itu tidak boleh. Ya. Ada apa? Dan ketika matahari terbenam dan ketika matahari terbit, ada 5 waktu yang kita dilarang sholat mutlak. Kalau rawatib apa saja boleh. Itu Pak ya. Kemudian apa yang lebih afdal? Sholat yang paling afdal adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan rakaatain fajri khairun minad dunya wal akhirah. Berikutnya sholat witir. Ada sebagian ulama mazhab Hanafiyah mengatakan sholat witir itu wajib. Jadi bukan fardu ya. Beda loh, kalau fardu itu wajib, yang benar-benar dari sunnah. Kalau wajib biasa itu hanya dari hadis saja. Makanya sholat witir itu wajib tapi nggak fardu menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut mayoritas ulama sholat witir itu sunnah muakkadah yang jangan ditinggalkan sama sekali. Walaupun 1 rakaat, walaupun sebelum tidur. Makanya ibu biasakan kalau memang nggak bisa bangun sholat witir sebelum tidur. Jadi sholat witir ini lebih afdal daripada sholat rawatib. Karena sholat rawatib itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika safar. Tapi ketika safar Rasulullah tetap melakukan sholat witir. Ya. Bahkan ada yang mengatakan itu lebih afdal daripada sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu afdalnya. Tahajud yang sekian tahajud itu, karena itu kewajiban khusus
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawabannya. Kan ibu-ibu tidak ada angkat tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berapa? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kan busana wanita itu kan aurat. Sekarang banyak pengajian yang pakai speaker besar-besaran. Sebelum mereka baca Quran, mereka nyanyi dulu, bilangnya kita ke pengajian. Itu nyanyinya pakai apa? Nah itu gimana tuh Ustaz? Nyanyiannya apa? Sebelum pengajian nyanyi atau salawatan? Ini Bu, halo Bu. Pertama, ada hadis mengatakan suara perempuan itu adalah tapi kamu telah itu tergantung kondisinya. Makanya perempuan itu nggak boleh azan, oke? Nggak boleh azan kecuali azan untuk jamaah perempuan. Nggak boleh qomat kecuali untuk jamaah perempuan. Perempuan itu nggak boleh khutbah, nggak boleh. Nggak boleh jadi imam sholat, apalagi kalau suaranya merdu, itu bisa membatalkan sholat laki-laki. Jadi suara perempuan itu aurat kalau suaranya merdu dan meliung-liung membuat laki-laki pingsan. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau suaranya serak, suaranya berat, kemudian kalau suara itu kemudian untuk bertanya, ya suara itu untuk bertemu, karena banyak perempuan yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya? Ya Rasulullah, bagaimana? Itu kan suara dengan Rasulullah, itu nggak masalah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu jadi mufti, itu jadi perempuan yang ahli fikih, ya ahli agama. Para sahabat datang dengar ceramahnya Aisyah radhiyallahu anha di balik hijab. Itu karena ceramah. Itu Ibu ya, karena itu. Yang pertama, yang kedua, sekarang itu masalah sarana dakwah itu wajib, dakwah itu ada yang katakan wajib, tetapi sarananya berubah-ubah. Maka ada mic, kemudian ada sarana-sarana yang lain, termasuk tadi wahai kita datang ke pengajian. Itu sarana dakwah. Sarana dakwah itu tergantung apakah membawa maslahat atau membawa madharat. Itu tergantung maslahat dan madharatnya. Seandainya bawa maslahat tidak masalah, tetapi kalau bawa madharat, membawa fitnah, maka tidak boleh. Jadi dilihat masalahnya kayak apa. Di tempat kami, ya kami di perumahan, tapi di perumahan itu sampai kampung-kampung kok. Itu kalau bos seperti ini hari Selasa, hari Sabtu itu mesti ibu-ibu itu sholawatan, siang-siang lagi tidur terganggu. Tapi kita nggak bisa melarang, kalau melarang malah terjadi fitnah. Ya sudahlah, bahwa mereka ngaji, mereka sholawatan daripada dangdutan, daripada karaoke. Yang sudah mengapa masyarakat kayak begitu, Bu. Rumahnya masih ada ngaji, tingkat keimanan mereka seperti itu. Kalau nggak teriak-teriak, nggak sama-sama pada ngantuk. Makanya ada pengajiannya, ada makanan. Kalau nggak ada makanan, pada nggak datang. Tingkat keimanannya masih di situ, nggak masalah menurut saya ya. Tinggal gimana sih kondisinya Mbak Fit atau tidak. Saya sendiri masih terganggu. Tapi gimana kita hidup di masyarakat? Kalau saya boleh usul ya pengajian kayak gini, nggak usah teriak-teriak, ya teriak-teriak itu rusaknya aja. Itu idealnya. Namanya hidup kan ada sesuai dengan idealisme. Kami sudah ya. Jadi ada namanya outdoor, ada yang tidak outdoor. Ini tidak outdoor, tapi masih boleh dalam batasan tertentu. Yang lain ya, yang lain. Masih ada waktunya. Ya, masih ada waktu ya. Satu lagi. Halo,
hukum sholat jamaah kapan-kapan kita bahas. Tapi karena ditanya saya jawab sekarang. Imam tadi saya sampaikan yang harus diikuti adalah yang rukun-rukun saja, oke? Yang sunnah-sunnah tidak mesti ikut imam. Kalau ikut imam baik juga. Salah satunya cara duduk. Cara duduk itu para ulama berbeda pendapat. Di cara duduk itu nggak masuk sunnah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i duduk itu gerakannya ada 3, rukun, sunnah, dan hay'ah. Apa namanya rukun itu yang wajib mesti dikerjakan, kalau dikerjakan nggak sah. Yang sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau dikerjakan ya nggak dosa sebagai sunnah. Yang satu hay'ah pelengkap, bahasa kita aksesoris. Bu, kalau kita misalnya kayak mobil rukun mobil itu apa bu? Rukun mobil mesin. Kalau nggak ada mesin nggak jalan. Ban itu rukun mobil, ban 4. Kalau bannya 3 juga nggak bisa jalan. Itu rukun mobil. Sunnahnya apa? Sunnahnya itu spion, itu sunnah. Enggak pakai spion juga, jangan klakson, itu sunnah. Enggak jalan tapi berbahaya, enggak ada klaksonnya, enggak ada spionnya. Yang aksesoris itu cat, itu aksesoris. Kemudian AC itu aksesoris. Kemudian ada gambar-gambar, ada TV aksesoris. Kemudian kalau dimundurkan kelihatan layar, itu aksesoris. Aksesoris itu tambahan. Dalam sholat juga begitu. Duduk itu aksesoris. Ibu mau duduk tawarruk, yaitu duduk tahiyat akhir yang kakinya sebelah kiri dimasukkan di tindih kaki kanan, itu namanya tawarruk. Kemudian ada namanya istiros itu duduk tahiyat awal. Sekarang pertanyaannya, ini imam sudah tahiyat akhir duduknya tawarruk, kakinya diinjek kaki yang berikutnya di atas pantat kan? Makmumnya masbuk, dia duduknya apa? Nah, duduknya boleh ikut imam tawarruk tahiyat akhir, boleh juga duduknya tahiyat awal, yaitu duduk iftiros, yang kakinya tetap di atas kaki itu ya. Itu karena apa? Itu hay'ah, bukan sunnah, hay'ah. Jadi ibu pun boleh duduk sambil berserah. Kalau sakit, maaf, begini apa sah, membatalkan sholat karena memang lagi sakit. Jadi duduk itu boleh gaya bebas. Yang penting duduk. Cuma sunnahnya kalau tahiyat awal itu ikhtiras, kalau tahiyat akhir tawarruk. Makanya imam yang masbuk boleh mengikuti imam atau mengikuti diri sendiri karena dia mau bangkit lagi. Itu Bu ya. Yang kedua, ini lebih detail lagi, berdirinya pas salam pertama atau pas salam kedua. Khilaf. Rukun itu rukun sholat hanya salam pertama, salam kedua itu sunnah. Maka kalau ibu kebelat, ya salam pertama langsung kabur, assalamualaikum langsung kabur sah. Karena salam kedua ini sunnah. Makanya kalau imam salam assalamualaikum langsung berdiri. Kenapa? Karena imam sudah selesai. Tetapi kalau kepingin adab sopan santun, silahkan nunggu sampai kedua. Itu semuanya benar. Namanya fikih boleh pilihan. Ngomong apa bersoal. Satu lagi ya, bonus. Ada perbedaan kan? Ya. Ini yang apa-apa yang tidak dilakukan Rasulullah berarti belum tentu nggak boleh dilakukan. Ya. Gitu. Misalnya juga salah satu lagi Nabi kan nggak makan dog tuh, tapi para sahabat makan. Ya. Bukannya Bukan para sahabat, kan? Khalid bin Walid aja. Khalid bin Walid yang makan dog. Nabi kan nggak mau. Tapi kan bukan berarti haram. Iya, bukan berarti haram. Boleh sedikit keluar nggak Sa? Ini kan lagi rame soal musik kan? Nah itu bagaimana jadinya? Ya tadi udah saya jawab. Sekali lagi tak biar keluar. Ya kan sudah dijawab oleh Ustaz ini dan Ustaz ini. Kita bagaimana aja. Ibu tinggal milih mau ikut pendapat yang mana. Selesai. Jangan disampaikan lagi. Kita mendingan belajar tentang rukun
dan syarat sholat. Itu lebih baik. Yang mau ikuti pendapat yang bukan musik karena dakwah selama tidak melalaikan boleh juga, atau ikut pendapat yang itu tidak boleh sama sekali, ya boleh-boleh saja. Namanya perbedaan pendapat para ulama fleksibel. Itu fikih bukan akidah. Loh, itu fikih bukan akidah. Perbedaan pendapat. Terus kalau ada yang suka menjustis bahwa yang ini Ustaz sunat, Ustaz nggak sunat, tapi itu kenapa gitu? Ya nanti saya katakan kalau ingin sunah-sunahan masjidnya harus pakai pasir. Rumahnya 2x3. Ya Rasulullah istrinya 9. Rasulullah itu istrinya 9 loh, sunah hajinya naik onta. Kalau sunah makanya harus sunah itu harus fleksibel. Sunah itu maknanya 7. Sunah itu maknanya 7, tidak setiap yang dilakukan Rasulullah itu sunnah. Ini saya tambahkan dikit saja sebagai jawaban bahwa perbuatan Rasul dibagi menjadi 3. Perbuatan Rasul dibagi menjadi 3. Pertama, perbuatan karena beliau sebagai manusia, oke? Makan, tidur, ke toilet, pakai baju, pakai sandal, pakai pakaian, berdagang, itu tidak mesti kita tiru loh. Sandalnya kayak apa, pakaiannya kayak apa, rumahnya kayak apa, naik onta naik apa, berdagang apa, pilihnya kayak apa. Itu sebagai manusia yang dahulu. Kita zaman modern jadi beda lagi, masa ke pengajian naik onta, nggak mungkin. Kemudian haji keliling Ka'bah, maksudnya itu keliling Ka'bah pakai onta, maksudnya kita pakai onta ditangkap polisi Saudi Arabia. Itu sebagai manusia biasa kita tidak diwajibkan untuk mengikutinya, kan sebagai manusia. Yang kedua, perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang khusus beliau, tidak boleh yang lainnya. Seperti tadi beliau menikah 9 istri khusus beliau, bahkan kalau mengikuti haram, ya kan? Karena khusus beliau. Seperti tahajud sebagai apa namanya kewajiban bagi beliau. Kemudian beliau tadi apa namanya tawaf pakai unta, haji pakai unta. Ya, itu khusus beliau. Zaman sekarang kan, kita tidak mengikutinya zaman sekarang. Ada waktu yang terakhir beliau berbuat karena perintah Allah dan diperintahkan kepada umatnya untuk mengikutinya. Contohnya sholat, shollu kama ra'aitumuni sholat, seperti saya sholat. Qur'an lima nasinakum, hajilah seperti saya haji. Itu yang kita ambil, yang kita ikuti, bukan ikutannya, ya. Bukan makan pakaiannya terus sandalnya jepit dan sebagainya. Tidak perlu kita ikuti. Saya tambah satu lagi, Abdullah bin Umar, satu di antara sekian ribu sahabat, satu-satunya yang nampak tilas hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nampak tilas? Nampak tilas itu kemana belum pergi diikuti. Jadi ketika beliau haji itu mana jalannya dilalui, mana duduknya, mana toiletnya, kapan makannya, kapan minumnya, makannya pakai apa, ya pakaiannya apa, diikuti dari awal sampai akhir. Tapi hanya Abdullah bin Umar, ribuan sahabat nggak kerjakan seperti itu. Karena manusia biasa. Maksud kita harus duduk di tempat duduknya Rasulullah, harus berhenti di tempat berhentinya Rasulullah, kan harus begitu. Yang penting hajinya, bukan nampak tilasnya. Tetapi Abdullah bin Umar mendapatkan pahala bukan nampak tilasnya, tapi karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Jadi 3 ya, perbuatan Rasulullah itu perbuatan Rasul sebagai manusia. Boleh diikuti, boleh tidak, tergantung. Yang kedua, perbuatan Rasulullah khusus beliau, dilarang kita ikut mengikutinya, ya. Kemudian yang ketiga, perbuatan Rasulullah karena tasyrik, karena diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan untuk mengajarkan kepada umatnya. Ini yang harus kita ikuti. Itu dibagi menjadi 3. Pertama jadi 2, yang satu wajib, yang satu sunnah. Ada juga ubah sebagian dari perbuatan Rasul boleh kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita
tutup dengan Satu lagi ya Udah, Ustaz. udah jam 2. Ya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi Udah tutup, wabarakatuh. waktunya udah habis. Udah tutup tak? Udah jam 11. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi